Shalom saudara yang terkasih, saya Virginia Luji dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah buku berjudul Kisah Pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bagaimanakah dunia ini menjadi sangat kacau? Mengapakah ada penderitaan? Dari manakah datangnya kejahatan? Akankah hal itu berakhir? Berbagai pertanyaan seperti ini menyusahkan banyak orang. Ilmu pengetahuan tidak memiliki jawaban untuk itu, dan filsafat memiliki berbagai jawaban penuh konflik. Di manakah kita dapat menemukan kebenaran ini? Naskah buku ini dipilih dan diadaptasi dari pekerjaan yang lebih besar, buku The Story of Redemption. Penulisnya Ellen G. White, salah seorang dari 100 orang Amerika yang paling signifikan sepanjang masa oleh majalah Smithsonian dalam edisi khusus Spring 2015. Pekerjaannya telah diterjemahkan lebih dari 160 bahasa, seorang wanita luar biasa jika dibandingkan dengan yang lainnya. Jutaan orang telah memiliki manfaat dari pandangan dan inspirasi yang ia sampaikan. Kisah Pengharapan adalah sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Anda juga. Bagaimana kisah pengharapan yang disampaikan buku ini? Mari kita temukan jawabannya dengan melihat bagian pertama dari buku ini yang memiliki subjudul Pemberontakan. Di surga sebelum pemberontakannya, Lucifer adalah malaikat mulia dan ditinggikan, dihormati setelah anak Allah. Wajahnya seperti para malaikat lain, lembut dan memancarkan kebahagiaan. Dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kuasa pikiran yang tinggi. Bangun tubuhnya sempurna, penampilannya agung dan mulia. Wajahnya memancarkan sinar yang menerangi sekitarnya, lebih cerah dan lebih indah daripada malaikat yang lain, kecuali Kristus, anak Allah di atas kumpulan malaikat. Dia adalah satu dengan Bapa sebelum malaikat-malaikat diciptakan. Tetapi Lucifer cemburu terhadap Kristus dan sedikit demi sedikit dia mengambil bagi dirinya kekuasaan yang hanya layak bagi Kristus. Para malaikat mengetahui bahwa Kristus adalah penguasa di surga. Kuasa dan kebijaksanaannya sama sebagaimana Allah sendiri. Lucifer mengetahui bahwa dia adalah yang tertinggi di surga di antara para malaikat dan Allah sendiri yang memberikan posisi itu kepadanya. Tetapi hal itu tidak membuat dia menghormati dan memuliakan penciptanya. Dia menginginkan tempat yang seharusnya bagi Allah sendiri. Dia meninggikan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia dihormati oleh para malaikat. Dia mempunyai misi khusus yang harus dia lakukan. Dia berada di sisi pencipta yang agung itu, dan cahaya kemuliaan Allah yang kekal bersinar khusus atas dirinya. Dia membayangkan seandainya para malaikat menuruti perintahnya dengan cepat dan sukacita. Tidakkah pakaiannya akan indah dan bercahaya? Mengapa harus Kristus ditinggikan melebihi dirinya? Dia meninggalkan hadirat Allah Bapa, merasa kecewa dan diliputi perasaan iri hati terhadap Yesus Kristus. Dengan menyembunyikan tujuannya yang sebenarnya, dia mengumpulkan para malaikat. Dia menyatakan tujuannya yang sebenarnya hanya ditujukan bagi dirinya. Tanpa merasa bersalah, dia mengatakan bagaimana Allah telah mengabaikan dia dan lebih mengasihi Yesus. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dari hal tersebut, di atas kebebasan yang nyaman yang pernah mereka nikmati sudah berakhir. Tidakkah ada seorang pemimpin akan ditunjuk di antara mereka yang kepadanya mereka harus hormati seperti budak? Dia menyatakan kepada mereka bahwa dia telah memanggil mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak lama lagi dia akan mengadakan serangan untuk menuntut hak-hak bagi dia dan mereka, agar dia tidak perlu menyembah sujud di hadapan Kristus. Sebaliknya, dia akan mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri yang sebenarnya Allah sudah berikan kepadanya secara istimewa, dan dia menjadi panglima
yang mengikuti dan menuruti perkataannya. Ada perlawanan yang nyata di antara para malaikat. Lucifer dan pengikutnya berusaha mengubah pemerintahan Allah. Mereka memberontak melawan otoritas anak Allah. Para malaikat setia dan benar berusaha untuk mengingatkan malaikat mulia yang memberontak itu kembali kepada kehendak penciptanya. Mereka menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus adalah anak Allah. Dia adalah satu dengan Allah sebelum malaikat-malaikat dijadikan. Dia selalu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasanya yang penuh kasih dan kelembutan tidak perlu dipertanyakan. Dia tidak perlu diragukan, namun mereka tetap melaksanakan rencana mereka. Mereka menyatakan bahwa penghormatan yang khusus ditunjukkan kepada Kristus tidaklah mengurangi kehormatan yang sudah Lucifer terima. Para malaikat merasa sedih. Mereka dengan sabar memujuk dia untuk membatalkan rencananya dan menyerahkan diri kepada kuasa pencipta mereka. Sampai saat itu, segala sesuatu terlihat damai dan selaras. Alasan apakah yang membuat perbedaan pendapat suara yang memberontak? Lucifer menolak untuk mendengar. Dia meninggalkan para malaikat yang setia dan benar, mengejek mereka sebagai budak yang tertipu. Para malaikat yang setia kepada Allah berdiri dengan penuh keheranan ketika mereka melihat bahwa Lucifer berhasil dalam usahanya memimpin pemberontakan. Dia menjanjikan kepada mereka pemerintahan baru dan lebih baik dari yang sudah ada, di mana semua akan menikmati kebebasan sepenuhnya. Banyak malaikat yang telah menyatakan menerima dia sebagai pemimpin dan panglima besar mereka. Ketika dia melihat bahwa usahanya berhasil, dia menyombongkan diri dan mengatakan bahwa dia akan memenangkan semua malaikat untuk berpihak kepadanya dan dia akan menjadi setara dengan Allah. Kemudian seluruh penghuni surga akan menaati semua perintahnya. Kembali para malaikat setia memperingatkan dia, meyakinkan dia akan konsekuensi yang akan dia terima bila mana dia melanjutkan rencananya. Dia yang menciptakan para malaikat dapat menghancurkan kekuasaan mereka dengan kuasanya dan menghukum pemberontakan mereka yang berbahaya dan berani. Tidak ada yang dapat berhasil melawan hukum Allah yang adalah suci sebagaimana dirinya sendiri. Mereka mengamarkan para pemberontak untuk menutup telinga mereka terhadap tipu daya Lucifer dan menganjurkan agar dia dan semua pengikutnya menghadap hadirat Allah dan mengaku bersalah karena telah meragukan kekuasaannya. Banyak dari antara mereka menyesali ketidakpuasan mereka dan mengharapkan agar diterima kembali oleh bapa dan anaknya. Pemberontak besar itu menyatakan bahwa dia sudah sangat mengenal hukum Allah dan jika dia setuju untuk menyatakan diri seperti layaknya budak yang menurut, kehormatan dirinya akan diambil dari hidupnya. Tidak banyak lagi yang mempercayai nasihatnya. Dia menyatakan bahwa dia dan mereka sekarang sudah terlalu jauh untuk kembali dan dia siap menerima konsekuensinya karena dia tidak pernah mau merendahkan diri di hadapan anak Allah. Dia mengetahui bahwa Allah tidak akan mengampuninya dan sekarang mereka menuntut kebebasan mereka yang tidak akan diberikan kepada mereka. Dengan cara ini, Lucifer pembawa terang yang bersama-sama merasakan kemuliaan Allah yang berdiri dekat tahta Allah namun oleh pelanggarannya menjadi setan, sang musuh. Para malaikat setia bergegas menghadap anak Allah dan mengatakan tentang apa yang terjadi di antara para malaikat. Allah Bapa berunding bersama anaknya untuk menentukan bagaimana untuk kebaikan para malaikat yang setia, mereka selamanya mengakhiri kekuasaan yang setan tuntut bagi dirinya. Allah saat itu juga dapat melemparkan dari surga bapa segala pembohong itu, tetapi itu bukanlah tujuannya. Dia dapat memberikan kepada pemberontak itu kesempatan yang sama
untuk menguji kekuatan mereka melawan anaknya dan para malaikatnya yang setia. Dalam pertempuran itu, setiap malaikat bebas memilih di posisi mana. Tidaklah aman untuk mengizinkan siapapun yang bergabung dengan setan dalam pemberontakannya untuk tetap tinggal di surga. Mereka telah mendapat pelajaran bahwa pemberontakan melawan hukum Allah yang tidak dapat berubah dan ini tidak dapat disembuhkan. Apabila Allah telah menggunakan kuasanya untuk menghukum pemimpin pemberontak itu, akan terbuka kedoknya. Allah mengambil cara lain karena Dia ingin menyatakan keadilannya dan hukumannya yang jelas bagi makhluk surga. Peperangan di surga adalah suatu kejahatan tertinggi untuk memberontak melawan pemerintahan Allah. Surga menjadi kacau. Malaikat ditugaskan berkelompok-kelompok dan setiap kelompok memiliki satu pemimpin. Setan memberontak melawan hukum Allah karena dia sangat ingin meninggikan diri dan menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan anak Allah, Panglima Besar surga. Semua malaikat surga dipanggil menghadap Allah Bapa. Setan dengan berani mengumumkan ketidakpuasannya bahwa Kristus lebih dihormati daripada dia. Dia berdiri dengan sombong dan menuntut bahwa dia harus setara dengan Allah. Para malaikat yang baik menangis mendengar kata-kata setan dan penipuannya. Allah menyatakan bahwa para pemberontak akan segera diusir dari surga. Mereka yang memegang teguh keberadaan mereka yang tetap setia kepada hukum Allah telah berikan untuk memerintah dengan hikmat yang tinggi. Tetapi tidak ada pengampunan untuk menyelamatkan mereka yang dengan berani melanggar hukumnya. Setan semakin berani dalam pemberontakannya menunjukkan sikap merendahkan hukum penciptanya. Dia menyatakan bahwa para malaikat tidak memerlukan hukum. Mereka harus bebas mengikuti kemauan mereka sendiri yang akan menuntun mereka secara langsung. Hukum menurut dia adalah pembatasan terhadap kebebasan mereka dan penghapusan hukum adalah satu-satunya tujuan utama pemberontakan mereka. Kebahagiaan para malaikat terdapat dalam penurutan mereka yang sepenuhnya kepada hukum. Masing-masing mempunyai tugas khusus dan hingga setan memberontak ada keadaan yang sempurna dan harmonis di surga. Kemudian terjadilah perang di surga. Anak Allah, putra mahkota surga dan para malaikatnya yang setia terlibat dalam peperangan dengan pemberontak dan kepada mereka yang bergabung dengan dia. Anak Allah dan para malaikat yang setia dan benar tersebar luas, dan setan bersama-sama pengikutnya diusir dari surga. Semua malaikat yang tinggal mengakui dan mencintai keadilan Allah. Tidak ada noda pemberontakan tinggal di surga. Semuanya damai dan harmonis lagi seperti sedia kala. Para malaikat di surga menangis terhadap nasib dari para sahabat yang dahulu mereka bersama-sama berbahagia dan bergembira. Seluruh penghuni surga merasakan kehilangan. Allah Bapa dengan segera berunding dengan anaknya untuk menyelesaikan rencana mereka untuk membuat manusia tinggal di bumi. Dia akan menempatkan mereka pada pencobaan sebagai ujian kesetiaan mereka sebelum mereka dibuat menjadi selamanya aman. Mereka memiliki sukacita Allah. Mereka berbicara kepada malaikat dan malaikat kepada mereka. Allah tidak melihat bahwa tepat menempatkan mereka di bawah kuasa ketidakpatuhan. Demikianlah bagian pertama dari buku Kisah Pengharapan dengan subjudul Pemberontakan. Kita akan melanjutkan ke subjudul berikutnya dengan pembahasan yang tentu saja akan semakin menarik. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati.